Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang latar belakang masalah, dan di situ sudah dijelaskan bahwa dalam latar belakang masalah ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Salah satunya contohnya yang pertama ya, yang pertama itu kenyataan yang tidak sesuai harapan ya. Terus kemudian atau fakta yang tidak sesuai dengan teori. Kemudian yang ketiga, penelitian sebelumnya bisa diangkat kembali dengan catatan misalkan dia punya kelemahan. Terus yang keempat, terakhir itu ada pro dan kontra. Nah, kurang lebih seperti itu kemarin kita isinya di latar belakang masalah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang rumusan masalah ya. Nah, apa ini rumusan masalah? Rumusan masalah ini sebenarnya isinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab. Apa sih masalah yang ingin kita jawab dalam penelitian kita? Nah, kita sampaikan dalam rumusan masalah itu. Rumusan masalah ini sebenarnya juga bisa bervariasi ya pertanyaannya. Saya contohkan ini, saya punya skripsi kakak tingkat kalian, di mana ini merupakan penelitian kuantitatif. Ini langsung saya contohkan saja ya. Nah, coba kita cek lagi di file ini ya. Rumusan masalah ini nanti bentuknya bisa pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti itu. Pertanyaan, tapi juga ya di beberapa kasus bisa saja rumusan masalah itu dibuat bentuk pernyataan seperti itu. Pernyataan-pernyataan. Bentuknya pernyataan ya. Tapi kebanyakan kalau di kita atau di penelitian-penelitian lain biasanya isinya itu pertanyaan di rumusan masalah ini. Nah, di rumusan masalah ini sudah jelas nanti ya. Di sini ya, di buku panduan kita itu ada harus nampak variabel-variabelnya. Variabel apa sih yang diteliti ya? Saya contohkan di skripsi yang tadi punya kak tingkatnya. Ini kurang lebih ingin meneliti tentang pos giro mobile di ini layanan milik kantor pos, mungkin sudah ada yang tahu. Di situ variabel yang ingin diteliti oleh kakak tingkat kalian ini, yang pertama efisiensi, terus kemudian reliability, fulfillment, dan privacy terhadap apa namanya kepuasan pelanggan PT Pos Persero. Nah, yang ingin saya tekankan di sini kalau di rumusan masalah penelitian kuantitatif biasanya ya yang umum kalian bisa cek di skripsi Kak Tingkat juga, biasanya yang ingin diteliti yang pertama itu pengaruh variabel ini. Semua variabel ini kan tadi saya bilang ada 4, efisiensi, terus sampai privacy ada 4. Ini ingin dilihat pengaruhnya secara bersama-sama atau secara simultan gitu. Jadi yang dimaksud secara bersama-sama ini apa? 4 variabel ini diteliti pengaruhnya secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan seperti itu. Terus kemudian yang rumusan masalah yang nomor 2, selanjutnya ditentukan variabel mana dari 4 ini yang paling dominan seperti itu. Nah, saya suka mengibaratkan rumusan masalah yang semacam ini dengan seperti ini. Kita ini kan ingin meneliti ya. Di sini ada 4 variabel. 4 variabel. Terus kemudian yang pertama ingin kita teliti secara bersama-sama pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, kita ingin melihat pengaruhnya yang paling dominan tuh yang mana. Yang paling dominan tuh maksudnya yang salah satu dari 4 ini mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ya, kalau boleh saya ibaratkan mirip ketika dosen ngajar di kelas ya. Ngajar di kelas seperti apa? Saya contohkan ya. Rumusan masalah yang pertama ini ya. Dosen itu kan ngajar pengen tahu siapa sih yang pinter, siapa saja sih yang kurang kemampuannya seperti itu.
Nah, ini sama juga ya. Khusus yang pertama ini ibaratnya tugas kelompok. Tugas kelompok. Kita kelompokkan misalnya satu kelompok 4 orang. Nah, itu dilihat kelompok ini sejauh mana kemampuannya. Nah, itu kurang lebih sama dengan itu menurut saya, rumusan masalah yang pertama ini. Sementara kalau yang rumusan masalah yang kedua, itu lebih ke tugas individu. Contohnya seperti itu. Nah, tugas individu ini manfaatnya apa? Nanti ketahuan siapa yang paling pinter. Nah, bedanya kalau yang di rumusan masalah, itu kita akan tahu eh, mana sih yang paling berpengaruh gitu. Istilahnya kalau yang di apa namanya? Ini nanti diuji secara parsial gitu untuk menentukan yang paling dominan. Artinya diuji satu persatu. Pengaruhnya efisiensi ini seperti apa? Terhadap kepuasan pelanggan, reliability seperti apa, fulfillment seperti apa pengaruhnya, kemudian privasi terhadap kepuasan pelanggan seperti itu. Nah, karena diuji satu persatu ya, nanti kan akan ketahuan siapa sih yang paling bagus nilainya, mana sih yang nilainya paling tinggi. Nah, sehingga nanti akan ketahuan siapa yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu untuk rumusan masalah ya. Terus kemudian yang selanjutnya selain rumusan masalah ya, eh, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini biasanya ya kurang lebih ada kaitannya dengan rumusan masalah yang kalian buat. Biasanya kalau ada rumusan masalah dua, berarti tujuannya ada dua. Saya contohkan ini ya, deskripsi kakak tingkatnya. Ini merupakan skripsi penelitian kualitatif. Alhamdulillah ya, tahun kemarin ini dapat hibah skripsi ini melalui skema PKM yang seperti sudah saya ceritakan ya. Ini ya, rumusan masalahnya ada dua nih. Ini penelitian kualitatif kebetulan. Rumusan masalahnya bentuknya seperti ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi fluktuasi harga tembakau? Nah, kurang lebih tujuannya juga sama ya. Kurang lebih sama ya. Lihat ya. Rumusan masalah ada dua, tujuan masalah ada dua, dan itu terkait antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu. Bisa kalian cek sendiri ya. Nah, itu. Kurang lebih tidak sulit kalau menyusun tujuan penelitian ini. Nah, selanjutnya ya, poin selanjutnya yang ingin saya bahas adalah tentang manfaat penelitian. Nah, ini sempat juga ada beberapa temannya itu yang bertanya ke saya, kira-kira bagaimana penelitian yang manfaat. Sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa penelitian kalian bermanfaat atau tidak itu yang pertama tergantung latar belakangnya. Ada masalah apa enggak? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian membuat penelitian tanpa didasari suatu masalah, artinya kalian cari-cari masalah itu. Berarti. Nah, jadi harusnya bagaimana membuat penelitian? Ya, latar belakangnya harus jelas ya. Harus ada masalah. Masalahnya apa ini? Kenapa judul kalian terus kemudian objeknya itu layak untuk diteliti? Harus punya alasan. Dan alasannya itu berbentuk suatu masalah. Begitu. Sehingga nanti ya manfaat penelitian kalian jelas ya. Mohon maaf ya, kadang coba kalian cek di skripsi-skripsi kakak tingkatnya itu, biasanya manfaat penelitiannya itu kemana-mana. Terus terang saya enggak kurang kurang terlalu suka dengan manfaat penelitian yang semacam itu ya. Saya contohkan ini bagi PT Pos atau kadang ya bagi peneliti kadang isinya itu tentang untuk mendapat gelar sarjana. Tidak penting itu, tidak penting disampaikan di manfaat apa namanya manfaat penelitian. Tidak penting. Nah, manfaat penelitian ya saya contohkan ini di penelitian yang saya bilang tadi ya. Nah, di sini ya. Saya contohkan ini yang tadi saya bilang yang dapat PKM itu kan objeknya itu tentang petani, harga tembakau. Nah, yang diteliti mayoritas petani, petani tembakau. Jadi harapannya nanti apa? Saya cerita sedikit saja ya tentang penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi karena mayoritas orang di
Pamekasan tuh merupakan petani begitu, dan tembakau itu merupakan salah satu penghasilan yang paling diharapkan oleh masyarakat kita ya, karena kebanyakan petani begitu. Tapi ternyata faktanya harga tembakau tuh cenderung fluktuatif ya. Bahkan kalau misalkan eh, apa namanya, waktu murah itu bisa sangat merugikan ke apa namanya, ke petani seperti itu. Jadi istilahnya petani ini sifatnya banyak menghadapi ketidakpastian, tembakaunya sering murah. Nah, itu kan masalah ya, ada masalah. Padahal diharapkan apa istilahnya, tembakau tuh harganya mahal, ternyata sering murah begitu. Sehingga istilahnya petani sering kali kecewa. Padahal ya kalau kita cek harga rokok itu malah cenderung naik tiap tahunnya. Sementara harga tembakau malah cenderung fluktuatif sebagai eh, bahan untuk membuat rokok seperti itu. Nah, itu juga yang disampaikan sama kakak tingkatnya itu. Nah, di sini yang paling mendapat manfaat yang pertama adalah petani. Seperti itu. Tadi yang punya masalah petani, manfaatnya harusnya bagi petani penelitian kalian seperti itu. Nah, misalkan penelitiannya tentang petani gitu. Jadi seperti yang saya bilang ya, latar belakangnya itu harus jelas sehingga manfaat penelitian kalian tuh jelas nanti. Kalau saya boleh jujur ya, saya tidak terlalu suka ada manfaat bagi Universitas Madura, bagi peneliti. Enggak, menurut saya tidak penting. Terutama manfaat tuh harusnya bagi objek. Karena nanti ketika kalian sudah melakukan penelitian, terutama ketika ujian, biasanya ada saja penguji yang bertanya, oke lah kalian sudah melakukan penelitian. Nah, nanti kalau misalkan istilahnya objek penelitian kalian, misalkan petani ya tadi, atau bahkan misalkan kalian meneliti di suatu perusahaan, misalkan direkturnya misalkan bertanya, pimpinan perusahaannya bertanya, loh, manfaat penelitian kalian ini apa bagi saya? Begitu. Ada yang bertanya seperti itu nanti penguji. Nah, kalau memang penelitian kalian tidak dilatar belakangi masalah yang jelas, otomatis nanti kalian akan bingung tuh kan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalkan si pimpinan bertanya nanti seperti apa jawabannya? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa bagi saya? Bingung kamu. Nah, gitu. Nah, makanya ya latar belakangnya usahakan harus jelas sehingga nanti manfaat penelitiannya itu juga jelas. Sehingga nanti kalian di belakang itu akan punya saran yang eh, apa istilahnya ya, tidak mengambang. Sarannya itu seperti apa? Saran untuk mengatasi masalah yang tadi ada di depan, di latar belakang masalah seperti itu. Nah, itu ya kurang lebih tentang manfaat penelitian. Selanjutnya tentang batasan masalah. Batasan masalah ini sebenarnya tujuannya agar supaya penelitian kalian itu tidak meluas kemana-mana. Artinya apa yang kalian sampaikan tidak terlalu melebar, cukup dibatasi. Kita kasih kotak saja. Nah, kalian ingin meneliti apa sih sebenarnya? Ya, ini ya di buku panduan agar peneliti terfokus pada tujuan yang akan diteliti. Artinya kalau kalian mau meneliti tentang petani, jangan lari ke yang lain, ke pedagang tahu apa segala macam. Enggak, ya. Jadi harus dibatasi ya. Punya batasan masalah penelitian kalian seperti itu. Tujuannya itu sebenarnya batasan masalah. Terus kemudian kerangka pemikiran. Nah, ini ya yang sering jadi apa namanya? Bahasan juga ya. Bahasan juga di ketika ujian apa segala macam banyak pertentangan juga ya. Nah, saya tunjukkan saja ya kerangka pemikiran yang umum di ketika ujian-ujian itu, ketika di atau deskripsi kakak tingkat kalian, biasanya bentuknya seperti ini, ya, yang mayoritas. Nah, di sini ada variabelnya ada x1, x2, x3, x4. Ya. Terus kemudian dilihat pengaruhnya. Ini juga biasanya dibuat sama dengan rumusan masalah. Tadi rumusan masalah yang pertama ada yang simultan. Simultan ini maksudnya bersama-sama kan? Nah, ini bersama-sama 4 variabel ini ada x1, x2, x3 ini secara bersama-sama
R besar ini berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Terus kemudian yang kedua, ada yang secara parsial. Secara parsial tujuannya untuk menentukan mana yang paling dominan. Makanya di sini ada R1 ya, garisnya sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Sementara kalau yang R besar nih nyambung biasanya, nyambung berempat ini sehingga disebut bersama-sama. Sementara yang R kecil nih sendiri-sendiri nih garisnya, putus-putus sendiri-sendiri ke pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga itu dibilang uji parsial istilahnya seperti itu, sehingga nanti akan ketahuan mana yang paling dominan. Nah, jujur saja sebenarnya saya tidak terlalu suka kerangka pemikiran yang seperti ini. Karena itu terlalu sederhana. Kalau bagi saya ya kerangka pemikiran yang bagus itu, saya coba lihat ya, siapa tahu ada di sini. Kurang ya. Saya contohkan punya saya saja ya. Mungkin saya punya ini proposal disertasi saya saja. Saya tidak menyalahkan yang tadi itu, tidak menyalahkan. Cuma kurang pas saja menurut saya kalau dibuat kerangka pemikiran seperti yang tadi. Tapi tidak salah juga. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau menjelaskan, jelaskan kayak yang saya bilang tadi. Maksudnya garis-garis itu. Kalau tetap mau buat yang seperti yang tadi ya, seperti yang punya kakak tingkatnya itu, ada yang secara simultan, secara parsial. Jadi biasanya ditulis R besar, R kecil itu apa, begitu maksudnya. Saya coba cari yang punya saya ya. Tunggu sebentar. Kerangka pemikiran. Ini. Nah, ini. Nah, sebenarnya ya, kalau bisa kerangka pemikiran itu dibuat dari lengkap dari masalah, dari awal ya. Kan namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu dimulai dari kalian awal berpikir ya. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu apa? Seperti itu. Nah, jadi ndak istilahnya cuma kalian membuat garis-garis yang kiranya menjelaskan hubungan antara variabel X dengan variabel Y, variabel dependen dengan variabel independen, seperti itu. Tidak seperti itu, ya kalau menurut saya ya. Itu istilahnya versi ringkasnya. Tapi sebenarnya ada versi yang kalau menurut saya lebih lengkap lagi. Itu dimulai dari awal kita berpikir ya. Namanya kerangka berpikir kita dari awal saja. Kenapa kita berpikir penelitian ini penting? Yang pertama ya, saya contohkan saya buat penelitian nih tentang efisiensi teknis pertanian padi dan ketahanan pangan. Kenapa saya tertarik dengan judul ini ya? Karena ya di kita itu ada gap ya. Gap tentang apa? Gap antara produksi dan konsumsi. Ya, kebutuhan beras kita ya, kebutuhan padi di negara kita itu banyak sekali. Kenapa? Makanan pokok kita itu padi seperti itu. Tapi sementara produksi kita itu ya bisa dibilang terbatas. Terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi. Sehingga di sini ya, di kerangka pemikiran ini ada dua solusi. Solusi yang pertama dengan impor beras ya. Ya, impor beras yang sudah kita sering dengar ya. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan produksi pertanian padi dan produktivitas pertanian padi. Nah, ini diteliti ya. Makanya sampai terus ke belakang sampai ke akhirnya variabel lengkap bahkan sama istilahnya metode yang dipakai seperti itu. Tidak seperti yang tadi. Jadi lengkap dari awal menurut saya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada apa-apa jangan ragu untuk bertanya. Silakan bertanya ke saya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.